Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang perencanaan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019. Dari kelompok kami mengambil studi kasus yaitu Gojek. Dari kelompok kami beranggotakan saya, perkenalkan nama saya Andreas Tahta Mulia, NIM 68 2019 054, dan ada anggota saya Abraham Widi 68 2019 120. Nah, yang pertama, gambaran perusahaan Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Nah, berikut adalah struktur organisasi Gojek. Di atas ada direktur utama, kemudian ada wakil direktur. Di bawah wakil direktur ada manajer atau CEO bidang IT, kemudian manajer atau CEO front officer dan pemasaran, kemudian ada manajer keuangan, kemudian ada manajer atau CEO tukang ojek. Di bawah manajer CEO bidang IT terdapat karyawan bidang IT, yaitu programming atau web. Kemudian di bawah manajer pemasaran ada karyawan customer service dan administrasi pemasaran. Kemudian di bawah manajer keuangan ada karyawan akuntansi yang bertugas. Kemudian selanjutnya di bawah manajer tukang ojek ada karyawan, yaitu tukang ojek sendiri. Kemudian teknologi informasi yang diterapkan. Yang pertama ada teknologi end user. Teknologi end user itu terdiri dari aplikasi smartphone atau Android, bisa juga melalui aplikasi smartphone atau iOS. Kemudian yang kedua ada teknologi database. Dalam teknologi database ini terdapat cloud computing, kemudian ada smartphone storage. Kemudian yang ketiga, Gojek menggunakan API atau Application Programming Interface. Itu di dalamnya itu ada Google Maps dan Google Place. Kemudian sistem informasi yang diterapkan. Operation Support System. Di dalam Operation Support System ini, yang pertama ada Transaction Processing System atau disebut TPS. Sistem informasi untuk mencatat proses data hasil dari transaksi bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan, yang menghasilkan informasi produk internal maupun eksternal. Di sini ada contohnya, membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian. Yang kedua ada proses control system atau disebut PCS. Sistem informasi untuk mengatur proses produksi fisik secara otomatis dibuat oleh komputer, serta membuat keputusan pengendalian keputusan operasional. Yang ketiga, ada Enterprise Collaboration System atau ECS. Sistem informasi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasional bisnis atau sebagai koordinasi pertukaran informasi di internal perusahaan maupun customer. Kemudian sistem informasi yang diterapkan yang kedua itu ada manajemen support system. Di dalam manajemen support system ini terdapat manajemen information system atau MIS, itu menyediakan laporan informasi bagi manajemen. Kemudian yang kedua ada Decision Support System atau DS, yaitu untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan tepat. Kemudian ada Executive Information System atau ACE. Ini menyediakan akses yang mudah dan cepat.
Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abraham Widi. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Andreas. Nama saya Abraham Widi yang membahas tentang perusahaan Gojek. Yang pertama, cara perusahaan Gojek melakukan pengolahan SIBI. Sistem informasi pada pemesanan layanan, poin A. Yang pertama, melakukan pendaftaran keanggotaan pada aplikasi. Yang kedua, melakukan login agar dapat melakukan pemesanan layanan. Yang ketiga, memilih layanan yang akan dipesan. Yang keempat, memilih lokasi yang akan dipakai. Yang kelima, memilih pembayaran, bisa tunai atau e-money. Selanjutnya, poin B, strategi sistem informasi. Poin yang pertama, Agiware mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing. Poin kedua, Enchan menambah pelanggan menggunakan teknik cross-sell dan upsell. Yang ketiga, Retain melakukan mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support. Perusahaan bersedia menanggapi setiap keluhan atau keinginan konsumen. Yang selanjutnya, domain pada audit Gojek. Yang pertama, PO4 mendefinisikan proses pengelolaan teknologi informasi. Yang kedua, AI3 mengadakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, DS5 mengelola sistem keamanan. Yang keempat, DS7 mendidik dan melatih pengguna. Yang kelima, DS8 mengelola pusat layanan dan insiden. Yang keenam, ME2 mengamati dan mengevaluasi internal TK. Dan yang terakhir, ini adalah tabel register pada Gojek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.